saya Rebecca Lestari. Perkenalkan nama saya Aini Lestari. Perkenalkan nama saya Nilu Putri Pramesti. Selamat menyaksikan videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilu Putri Pramesti dengan NIM 231030 selaku pemateri pertama yang membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian adalah hal yang sangat penting bagi semua orang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan sosialisasi, kita dapat mengontrol satu sama lain. Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pada tahap-tahap awal kehidupan seorang sebagai manusia. Bargal dan Lukman menjelaskan, sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, di mana ia belajar menjadi anggota masyarakat. Hal tersebut dipelajari dalam sosialisasi keluarga. Sosialisasi sekunder adalah yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Adapun faktor-faktor dalam perkembangan kepribadian, yaitu warisan biologis, faktor lingkungan fisik, faktor kelompok, dan faktor kebudayaan khusus. Yang terakhir, faktor pengalaman. Itu tadi penjelasan dari pemateri pertama yang membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Saskia Reski. Kali ini saya akan membahas materi bab 1, yaitu sosialisasi. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi, dalam melakukan sosialisasi, kita harus dapat menempatkan diri kita dalam lingkungan masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Di dalam bersosialisasi, kita dapat membentuk kepribadian kita. Salah satu tempat untuk melakukan sosialisasi, jika lingkungan masyarakatnya baik, secara otomatis berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Beberapa manfaat yang kita dapatkan dari sosialisasi adalah seorang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Seorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 pembahasan. Ada 4 poin penting yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu yang pertama, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, yang dimana ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan sosialisasi kita dapat kenal satu sama lain. Yang kedua yaitu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, yang dimana di dalamnya tindak kriminal maupun kejahatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang ketiga yaitu sistem sosial, yaitu sebuah unsur yang saling berhubungan antar satu sama lain, terdiri dari tindakan-tindakan sosial yang digunakan individu-individu lain berinteraksi. Yang keempat yaitu pengendalian atau kontrol sosial. Dengan adanya kontrol sosial, kita dapat meluruskan masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang, yang dimana ini untuk mencegah lebih banyak lagi masyarakat yang melanggar dalam berperilaku yang kurang baik sehari-hari di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haikal ingin melanjutkan materi bab 2 dengan judul perilaku menyimpang. Baik, saya akan menjelaskan. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku atau perilaku seseorang sebagaimana ia merespon pengaruh-pengaruh sosial yang ada di sekelilingnya.
terjadinya perilaku menyimpang, sebagaimana juga perilaku yang tidak menyimpang dipastikan selalu ada dalam setiap kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih pada masyarakat yang bersifat terbuka atau mungkin bersifat serba boleh atau kontrol sosial sangat longgar. Perilaku menyimpang dapat didefinisikan secara berbeda berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama, definisi secara statistikal. Ia adalah menyimpang segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan. Kedua, definisi secara mutlak. Perilaku menyimpang secara perilaku menyimpang yang berasal dari kaum absolutis. Ini berangkat dari aturan-aturan sosial yang dianggap sebagai suatu yang mutlak atau jenis dan nyata sudah ada sejak dulu serta berlaku tanpa terkecuali atau semua warga masyarakat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rila Kemlasari. Di sini saya akan membahas materi sistem sosial. Apa itu sistem sosial? Sistem sosial adalah sistem bagi masyarakat umum, biasanya diartikan sebagai suatu cara menyangkut teknis melakukan sesuatu. Adapun proses sistem sosial, yang pertama komunikasi, memelihara tanpa batas, penjalinan sistem, sosialisasi pengawasan sosial, pelembagaan, dan perubahan sosial. Sistem sosial juga memiliki fungsi. Yang pertama, adaptasi, mencakup upaya-upaya aktor untuk menyelamatkan sumber daya di lingkungan yang terbatas dan mendistribusikannya sehingga sistem sosial tetap berjalan. Kedua, pencapaian. Pencapaian tujuan meliputi upaya memprioritaskan tujuan-tujuan yang ada agar sistem keseluruhan berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, integrasi. Integrasi mencakup upaya untuk menjaga hubungan antar individu untuk unit melalui tindakan koordinasi agar sistem secara keseluruhan bekerja dengan baik. Pemeliharaan. Pemeliharaan laten meliputi pemeliharaan pola dan manajemen konflik. Pemeliharaan pola yang dimaksud adalah bagaimana meyakinkan aktor lain agar menampilkan karakteristik yang tepat berkaitan dengan status dan peran sosialnya. Manajemen konflik adalah bagaimana mengatur agar ketegangan antar aktor tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saiful Ibrahim dengan NIM 23103418 dari kelompok 2. Adapun subjudul kami, pengendalian atau kontrol sosial, di mana kontrol sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Adapun tujuan dari pengendalian sosial, setelah memahami apa itu pengendalian sosial terhadap beberapa tujuan, mengapa adanya hal tersebut di sebuah lingkungan masyarakat, dan mengapa harus berlaku di lingkungan masyarakat. 1. Mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang dengan adanya penanaman nilai dan norma. Seseorang akan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. 2. Membuat pelaku mampu menyadari kesadaran yang diperbuatnya dan mau untuk memperbaikinya. 3. Membuat pelaku penyimpangan sosial memiliki kesadaran untuk mematuhi nilai dan norma yang ada. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya bukan, karena saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya akan membahas materi pengendalian atau kontrol sosial.
Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang memiliki tujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat beberapa fungsi pengendalian sosial. Fungsi yang pertama dari pengendalian sosial adalah untuk menguatkan keyakinan masyarakat yang ada mengenai nilai dan norma sosial. Sedangkan fungsi yang kedua dari pengendalian sosial adalah memberikan imbalan terhadap setiap pihak yang mampu menaati nilai dan norma sosial yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah mengembangkan rasa malu di dalam diri. Hal itu biasanya dimaksud ketika seorang pelaku penyimpangan sosial sadar akan kesalahannya, dia akan malu dan mengakui kesalahannya tersebut. Sedangkan yang keempat, fungsi dari pengendalian sosial adalah mengembangkan rasa takut dari dalam diri. Fungsi yang kelima adalah menciptakan sebuah sistem hukum di sebuah lingkungan di masyarakat. Beberapa bentuk pengendalian sosial. Yang pertama, gosip adalah atau yang sering kita sebut desas-desus, merupakan sebuah perilaku pertukaran informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa ataupun perilaku negatifnya. Sedangkan yang kedua, teguran. Pada umumnya dilakukan oleh seseorang maupun sebuah kelompok terhadap pelaku penyimpangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir, bentuk pengendalian sosial yang ketiga itu adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan perilaku penyimpangan. Seperti pada contohnya di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ke sekolah, ada seseorang yang ditegur karena menyontek saat ujian, maka nilai yang diberikan itu 0. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi